dalam rumah Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Saya undang semuanya untuk bangkit semua berdiri. Dan Bapak Pendeta akan buka dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami akan menikmati hadirat-Mu, lingkupi ibadah kami dengan kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat merasakan pribadi-Mu di dalam ibadah ini. Hadir di tengah-tengah kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan berkat-Mu buat kami, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang menyukakan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir tentang Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memuji-muji dan menyembah Engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri. Berhubung cuaca di luar dingin, jadi biar di sini nggak tambah dingin, kita akan lebih banyak bergerak sedikit biar lebih panas gitu ya. Dan saudara, bahwa iman itu bukan perasaan. Jadi saat ini apapun yang kita rasakan, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan hadir bersama kita saat ini. Amin. Amin. Thank you.
Tuhan. Setiap lagu kami naikkan ini adalah dari hati kami untuk Engkau Tuhan. Kerinduan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus. Ya Rohku, kau menuntunku, kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkah selalu, ku taat selalu, hendaklah menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan.
setia-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga pada hari ini kami kembali dapat datang ke dalam hadirat Tuhan. Hamba memohon kepadamu agar kuasa Roh Kudus menguasai setiap hati dari kami, menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus, merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh kampuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa hanya otoritas daripada Bapa turun ke atas kami. Hati kami akan diberikan kerinduan untuk mengenal dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dan mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Hamba berdoa takut akan Tuhan turun ke atas kami, dan seluruh pengetahuan akan Allah mengalir dalam hidup kami. Hamba berdoa berkuasa Roh Kudus menaungi setiap kami. Pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling kami Tuhan, sehingga apa yang akan hamba sampaikan akan dapat tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Menyerahkan hidup hamba-Mu, pikiran dan hati hamba, menyucikan dan menguduskannya menjadi alat di tangan-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kuasa Roh Kudus akan menaungi kami dan membawa kami masuk di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali dapat bertemu ya. Tema yang saya berikan pada hari ini adalah a place to settle down ya. Artinya tempat untuk menetap gitu ya. Saya mengatakan begini Bapak Ibu, settle down itu berarti menetap, menyelesaikan, hidup teratur, tenang, menenangkan ya. Jadi kalau bicara tentang a place to settle down dapat diartikan sebagai satu tempat di mana saudara dan saya sudah mendapatkan ketenangan ya. Memiliki hidup yang teratur. Tempat di mana kita sudah dapat menetap dan dapat tinggal tetap tanpa bimbang ataupun goyah ya. Dan saya yakin nih Bapak Ibu Saudara, kalau tempat seperti ini akan menjadi tempat yang idaman bagi setiap orang. Kenapa? Karena setiap orang mau tempat yang nyaman, tempat yang tenang, ya, hidup yang teratur, tempat di mana saudara dan saya dapat tinggal tanpa bimbang dan goyah. Dan kalau ini menjadi kerinduan, keinginan saudara dan juga tujuan banyak orang, mungkin gambaran ini adalah lebih kepada, kalau bisa dibicarakan pada hari ini, adalah satu tempat di mana saudara bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Sebagai contoh adalah keuangan yang sudah settle, ya, biasanya orang suka ngomong gitu ya. Artinya kondisi keuangannya sudah mapan, mantap, tidak mudah digoyahkan oleh kondisi-kondisi keuangan yang perekonomian yang terjadi di dunia, ya. Kehidupannya sudah settle, orang suka ngomong gitu, ya. Artinya kehidupan yang diharapkan adalah kehidupan yang sudah mantap. Suami, istri, anak harmonis, keuangan bercukupan, kehidupannya nyaman, tidak perlu khawatir, penghasilannya cukup dan juga dapat diandalkan. Siapa sih yang gak menginginkan hidup seperti ini, ya? Saudara, saya secara pribadi juga menginginkannya. Kalau saya hari ini suruh Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan untuk menanyakan siapa yang mau kehidupan yang settle, a place to settle down, tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat tanpa kebimbangan, saya yakin nih, rasanya semua tangan pasti terangkat. Karena kondisi yang mantap, mapan, nyaman seperti ini adalah idaman dan kehidupan, kerinduan setiap orang. Namun pertanyaan yang seharusnya kita jawab adalah, saudara mungkin juga bertanya, apakah ada tempat seperti itu di dalam dunia? Dunia yang penuh dengan perubahan, dan segala sesuatu tidak ada yang menjadi jaminan yang pasti untuk seseorang. Dunia yang tidak dapat menjadi tempat bersandar dan tidak
terjadi tempat jawaban yang pasti. Dan kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin saya mendapatkan tempat seperti itu? Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam proses ketika saya persiapkan ini, secara khusus kemarin, waktu saya mulai buka-buka YouTube mau cari lagu, ada satu lagu yang diciptakan sebelum masa pandemi, judulnya The Blessing. Saudara tahu kata lagu ini, The Blessing ini diambil dari Ulangan pasal 28. Berbicara tentang berkat. Tadi saya mau putar tapi lagunya lama, 8 menit. Saya kalau habiskan 8 menit tadi saudara nggak dapat kebenaran apa-apa, sayang waktunya. Jadi kalau saudara mau cari The Blessing itu dinyanyikan oleh 157 negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan itu digabungkan, dinyanyikan di tahun 2021 ketika pandemi lagi tinggi-tingginya. Dan waktu mereka menyanyikan itu, saudara, saya seperti merasa Tuhan bicara bahwa inilah yang sebetulnya Tuhan rindukan terjadi kepada manusia. Tuhan rindukan terjadi kepada setiap orang percaya. A place to settle down. Tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat di mana saudara bisa menetap tanpa kebimbangan. Tempat saudara bisa berteduh. Tempat di mana saudara hidup penuh dengan berkat. Saudara, ini yang sangat luar biasa. Dan tahukah saudara, saya merasa Tuhan bicara, Tuhan sedang dan sudah mempersiapkan satu berkat yang besar bagi kehidupan setiap manusia tanpa kecuali. Berkat yang diberikan dari generasi ke generasi yang telah dipersiapkan oleh Allah. Tetapi karena dosa kita tidak dapat meraihnya, mendapatkannya, menerimanya. Manusia tidak dapat dan tidak berdaya untuk mengambil, meraih dan mendapatkan berkat tersebut karena keberdosaan kita. Saudara, supaya tahu, walaupun saudara nggak akan baca, tolong buka multimedia mungkin bisa bantu saya di Ulangan pasal 28 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara, saya tidak akan bacakan ayat ini, tapi waktu saya kupas ayat ini secara saya pribadi, saya akan baca dengan cepat dan saudara perhatikan ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saya katakan berkat ini mengalir, melimpahi apa yang kita kerjakan. Ayat ketiga ngomong, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Berkat yang kita dapatkan tidak tergantung tempat, haleluya. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing domba. Artinya diberkati semua yang saudara dan saya kerjakan. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu. Artinya diberkati semua yang kita makan. Diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah pada waktu engkau keluar. Artinya kemanapun kita melangkah, saudara akan diberkati. Haleluya. Ayat 7 ngomong gini, Tuhan walaupun akan membiarkan musuh maju, tapi mereka akan terpukul kalah olehmu. Artinya masalah yang terjadi akan dimenangkan oleh kita. Ayat ke-8 dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ini ke atasmu, di atas setiap lumbung, setiap usaha. Artinya berkat diperintahkan, saudara, diperintahkan datang ke dalam hidup kita atas semua persediaan dan semua usaha. Di dalam ayat 9 dikatakan gini, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Artinya Tuhanlah yang akan mengatur hidup kita. Di dalam ayat 10 dikatakan segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Artinya semua orang, lihat ini, semua orang akan melihat dengan jelas bahwa kehidupan saudara dan saya diberkati. Ayat 11 dikatakan Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Saudara, ini artinya Tuhan memberikan kebaikan dalam segala yang kita hasilkan. Saudara, ini luar biasa. Ayat 12 dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Saya katakan Tuhan akan membuka perbendaharaannya yang melimpah tanpa batas. Saudara tahu ukurannya? Langit.
yakni langit, dia bilang, yang memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Di dalam ayat 13 dikatakan, kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Saya cari ini, dikatakan kita akan selalu menjadi yang terbaik. Kualitas hidup kita, kualitas apa yang kita kerjakan, itu akan selalu menjadi yang terbaik. Siapa yang gak mau, saudara? Saya waktu baca ini, waktu taruh ini, waktu sambil dengerin lagu itu, wah, saya hancur hati. Saya seperti merasa Tuhan bilang, aku sebetulnya sudah menyediakan. Aku sedang menyediakan. Dan selalu di masa depan akan menyediakan a place to settle down. Tempat bagimu untuk menetap. Tempat bagimu di mana kau bisa berdiam dengan tenang dan tanpa bimbang. Siapa yang gak mau, saudara? Saya mau. Karena waktu saya lihat ini, berkat yang Tuhan berikan tuh gak main-main. Dan dia sedang menyediakan satu persediaan yang gak pernah bisa dipikirkan oleh pikiran kita. Gak pernah, saudara. Mungkin kita merasa kadang kita gak mampu. Kita gak bisa lakukan apa-apa. Tapi Tuhan janjikan apa? Bahwa dia menyediakan bagi kita. Tapi ini kenyataannya, saudara. Manusia tidak dapat meraih semua dan segala berkat yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup mereka. Berkat yang sudah, sedang dan selalu dipersiapkan setiap waktu untuk manusia. Karena keberdosaan yang begitu mengikat, menarik mereka jauh dari hadirat Allah, dari berkat Allah, dari pemulihan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah dirusak oleh dosa. Dan salah satu akibat yang terbesar adalah manusia tidak dapat lagi mendekat, melekat erat dengan Allah. Keberdosaan manusia membuat manusia hidup jauh dari Allah. Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, bahwa kecenderungan manusia adalah jahat semata-mata, menjauh dari Allah, tidak memiliki hati untuk mendekat kepada Allah. Jadi bayangkan, saudara, kondisi yang hancur total karena dosa. Kondisi yang sebenarnya kita gak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Kita gak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Kita gak memiliki kerinduan faktanya untuk mengenal dan mengasihi Allah. Kerinduan manusia sebenarnya hanya berpusat pada diri sendiri. Keinginan manusia untuk mementingkan diri sendiri. Dan itulah sebabnya, saudara, Tuhan memberikan penolong yang diberikan oleh Tuhan pada waktu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan sebagai karunia, anugerah Allah, pribadi Allah yang menyatakan kasih karunia Allah, yang dapat menyingkapkan keselamatan dan kebenaran kepada manusia berdosa, dan membuat mereka dapat menerima keselamatan dari Allah. Saudara, kita gak berdaya, saudara. Faktanya ketika kita jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah dalam diri kita rusak. Kita gak bisa mendekat kepada Tuhan, gak bisa. Kalau kita bisa datang, kita bisa diselamatkan, kita bisa masuk di dalam ibadah, kita bisa datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Kenapa? Karena itulah karunia Allah yang diberikan dalam hidup kita. Pertanyaannya sederhana, saudara. Ini ada dua bagian yang begitu berbeda. Di satu sisi Tuhan begitu rindu untuk memberkati kita. Tuhan begitu rindu memberikan satu tempat yang aman dan nyaman tanpa kebimbangan. Tapi di sisi lain kita gak mampu ngambil. Kita gak mampu meraihnya. Kita gak mampu membawanya untuk masuk di dalam kehidupan kita pribadi, gak mampu. Itulah sebabnya, saudara, kita membutuhkan Roh Kudus. Bagaimana cara kita untuk mampu hidup dalam kasih karunia Allah tersebut? Dengan cara memperbaharui kehidupan kita. Dan yang mampu memperbaharui itu adalah Roh Kudus. Hari ini, saudara, saya akan memberikan satu kunci
supaya saudara punya tempat yang aman dan nyaman di seluruh dunia ini. Saudara akan hidup melekat dengan Tuhan, melekat dengan Allah. Saudara akan punya tempat yang settle, tempat yang sudah aman untuk menetap, sehingga saudara dapat melangkah tanpa kebimbangan. Apapun posisi dan kondisi iman saudara pada saat ini. Apa itu saudara? Yang diberitahukan tadi saya katakan adalah ketika kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Saudara harus tahu bahwa ada dua sisi dalam kehidupan manusia yang diperbarui Roh Kudus. Yang pertama adalah sisi karakter. Karakter berbicara tentang sifat. Tentang apa? Manusianya kita. Siapa kita sebenarnya? Karakter itu bicara tentang keberadaan, natur kita. Dan yang kedua, yang dipulihkan oleh Tuhan adalah karunia. Bicara tentang what to do, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Saudara bayangkan, kalau orang punya pribadinya lengkap dan apa yang dia kerjakan lengkap, maka berkat Tuhan akan datang di dalam hidup. Itulah sebabnya Roh Kudus memulihkan dua sisi ini. Saya katakan Tuhan merancangkan di dalam Yehezkiel satu pemulihan tentang hati dan roh yang baru. Berbicara tentang gambar dan rupa Allah. Berbicara tentang karakter kita. Berbicara tentang fungsi karunia. Pekerjaan yang dikembalikan kepada rencana Allah semula. Yaitu mengelola apa yang menjadi ciptaan Allah. Saudara, inilah yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Saudara tahu ada sisi, yang tadi saya bilang, ada sisi yang pertama, yang namanya karakter. Dan sisi yang kedua adalah karunia. Karakter bicara tentang kita, siapa kita sesungguhnya. Dan ini adalah sisi yang bicara tentang karunia. Pekerjaan kita, apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan melalui Roh Kudus. Tapi banyak orang Kristen pada masa kini tidak mengalami kedua belah sisi ini. Ketika mereka bicara tentang Roh Kudus, ada gereja-gereja yang bicara hanya pada masa di sini, karakter. Tuhan akan memperbaharui, Tuhan akan memulihkan, sehingga mereka tidak menggunakan karunia dari Roh Kudus. Ada gereja-gereja yang menggunakan cuma sisi yang karunianya, tapi melupakan sisi karakter. Sehingga saya katakan gini, banyak orang Kristen masa kini mengalami stroke. Fungsi sebelah tubuhnya tidak bekerja. Padahal dua sisi ini harus berjalan seiring. Karena karakter tanpa karunia adalah orang Kristen yang ompong. Sudah tahu ompong? Singa sebesar apapun, harimau sebesar apapun, tapi kalau giginya nggak ada, powernya nggak ada, kuasanya nggak ada, maka dia nggak bisa menggigit. Dia nggak bisa lakukan sesuatu. Berapa banyak orang Kristen yang hanya fokus pada karakternya saja. Mereka nggak mau melayani. Mereka nggak siap melakukan karunia Tuhan. Sehingga apa? Orang Kristen yang seperti ini, saya katakan orang Kristen yang ompong, gak punya gigi untuk mencengkram, untuk menangkap, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tapi di sisi yang lain, orang Kristen yang memiliki karunia tanpa karakter adalah orang Kristen yang kosong. Saudara tahu celengan? Celengan yang zaman dulu, yang dari apa? Dari tanah liat, dalamnya kosong. Kalau dia dipecahkan saudara, dia hanya akan hancur tanpa ada isi apa-apa. Orang Kristen yang punya karunia, orang Kristen yang melayani, tapi karakternya, sifatnya, manusia lamanya tidak mengalami perubahan. Dia adalah orang Kristen yang kosong. Gak ada isinya. Dia melayani cuma melayani toh. Nanti saya akan beritahu. Dia hanya melakukan
bisa lihat yang mengalami stroke. Entah dia timpang di sebelah karakternya atau dia timpang di sebelah karunianya. Saudara, yang pertama saya mau kasih tahu. Karakter bicara tentang manusia baru yang sudah dibaharui Roh Kudus. Saudara harus tahu bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, ada satu perjuangan yang keras dan berat di dalam kehidupan orang percaya yang masih hidup dalam dunia ini. Faktanya adalah kita gak langsung naik ke surga. Saudara terima Tuhan Yesus, doa haleluya amin, saudara melek, saudara masih ada di dalam dunia. Saudara masih berjuang. Saudara masih hidup di dalam dunia ini. Dan faktanya yang harus saudara pegang adalah bahwa manusia lama itu masih ada di dalam kita. Kita masih mendiami tubuh yang sama. Dan tubuh yang sama, tubuh yang berdosa. Sehingga saya katakan kita selalu merasakan desakan-desakan untuk hidup kembali berkubang dengan hidup keberdosaan kita yang lama. Ada ketidakberdayaan yang besar, saudara, yang kita alami sebagai manusia yang harus berjuang untuk memberikan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Kita baca bersama ayat ini di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Buka di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bicara tentang karakter, bicara tentang kemanusiaan kita, ada satu perjuangan yang sangat besar, saudara. Kita seperti tarik-menarik. Ada hal-hal yang berjuang di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk memerdekakan. Itulah sebabnya Paulus ngomong di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kenapa? Karena kalau kita serahkan tubuh kita, anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman, maka sebetulnya manusia kita, walaupun kita ngomong kita terima Tuhan Yesus, kita sedang melayani dan hidup di dalam dosa. Maaf, saudara. Paulus mengatakan ini satu perjuangan yang sangat besar. Ada satu pertentangan, saya nggak tahu saudara alami atau tidak, tapi saya sendiri alami. Kenapa? Karena ada banyak pengaruh-pengaruh yang ada dan berjuang di dalam kehidupan kita. Saudara, saya melihat begini, saudara. Ada 3 hal mengapa manusia lama kita masih bercokol. Yang pertama itu adalah karena pride, kebanggaan diri. Saya banyak dengar ngomong gini, saya itu dari sananya seperti itu. Udah gak kayak gitu dari dulu, udah kagak bisa berubah. Ya. Dan ini saudara, kalau kita bicara seperti itu, pasti berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan berdosa. Kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Kebiasaan-kebiasaan yang kita gak mau dan gak bisa ubah karena kita nyaman di dalamnya. Mengapa manusia lama kita masih bercokol? Yang kedua, luka batin. Masa lalu yang menggondeli, ngikat kaki kita. Luka-luka karena pelecehan. Trauma-trauma yang terjadi. Kejadian-kejadian yang melukai. Ya, pola asuh yang salah dalam keluarga. Yang membuat kita bertindak, gitu ya. Manusia lama kita seperti ada satu kuasa yang kita nggak bisa lepaskan, saudara. Dan yang ketiga, itu sistem dunia. Akan menarik saudara dari kehidupan kita kepada kehidupan yang berdosa.
Sistem dunia itu bicara tentang lingkungan. Lingkungan yang berdosa dan dengan kebiasaan yang berdosa. Saudara, kalau maaf nih, kalau saudara mau berhenti merokok, jangan lagi duduk bersama-sama dengan orang yang suka merokok. Gak akan bisa berhenti, saudara. Kalau saudara suka narkoba, obat, dan sebagainya, saudara harus keluar dari lingkaran orang-orang yang biasa narkoba. Mengerti maksud saya? Karena ada pepatah ngomong gini, teman-teman kita itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Lihat teman-temanmu, Bapak Ibu Saudara sekarang. Kalau saudara banyak dalam lingkungan yang berdosa, itu mau gak mau saudara akan susah keluar dari manusia lamamu. Kalau saudara hidupnya suka tersinggung, suka marah, temenannya lebih banyak sama yang pemarah, sama yang tersinggung, sama yang ngompor-ngomporin, saudara tidak akan pernah bisa melepaskan diri, sulit melepaskan diri dari sifat yang marah. Kenapa? Ya banyak kompornya. Dan sistem dunia juga berbicara tentang internet dan media sosial. Makin banyak waktu yang kita gunakan untuk media sosial, makin banyak waktu yang kita gunakan untuk berhubungan dengan dunia-dunia internet, maka itu akan semakin mempengaruhi dan mencengkram kehidupan dan pemikiran kita. Dan jangan pernah salahkan kalau manusia lama kita terus bercokol dan ada di situ. Gak bisa, saudara. Kenapa? Karena pride tadi, kebanggaan diri, ngomongnya, saya udah dari sana kayak gitu. Kalau mau ya terima saya, kalau enggak ya sudah. Saya pikir kalau ya sudah seperti itu udah gak bisa berubah, saudara. Karena kita sedang membatasi kebanggaan diri kita, pride-nya kita, menganggap bahwa saya dari sananya udah gitu, udah gak bisa mengalami perubahan. Saudara, saya mau ngomong ini, bahwa ketika bicara karakter dan manusia lama, 3 hal ini sangat menggerogoti dan mengikat kita. Kalau berbicara tentang ketidakmengampuni, contohnya, kita bicara ketika kita bilang saya mau mengampuni, kadang itu dengan sengaja gitu ya, iblis itu menciptakan, meng-create atau memberikan pemikiran-pemikiran yang melukai kita. Sehingga tanpa sadar atau bahkan disadari, seperti ada goresan lagi di dalam hati kita. Saudara, saya mau ngomong ini. Kita tidak bisa mengubah karakter kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Saudara akan menjadi api yang terus membara. Atau di sisi yang lain, saudara akan menjadi salju yang membekukan. Kenapa? Itu adalah bentuk pertahanan kita terhadap semua yang pernah kita terima, sistem kita, untuk sistem yang kita bangun dari diri kita pribadi untuk menghadapi dunia. Itu karakter. Kita gak bisa, saudara. Saya pernah katakan di waktu pencurahan Roh Kudus, saya akan bahas secara dalam ketika saya bawa firman Tuhan. Gak berdaya kita, saudara. Kita diingetin aja tentang hal-hal yang melukai kita, kita udah nangis-nangis lagi. Kita udah ngomong saya udah mengampuni, tapi kalau kita diingetin kita akan nangis-nangis lagi. Kita udah bilang saya mau lepas dari ini, tapi saya gak bisa lepas dari teman yang ini. Gak bisa, saudara, itu akan menarik engkau, mengikat engkau kepada manusia lamamu. Apalagi kalau yang tadi saya ngomong, punya pride, kebanggaan diri. Rasanya kalau nggak melakukan seperti ini itu bukan saya. Saya kalau melakukannya seperti yang lain itu saya harga dirinya diinjak-injak. Nggak bisa, saudara. Kita butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus memberitahu bahwa ini satu gambaran pertentangan yang sangat besar. Paulus memberitahukan rahasianya dengan sederhana. Kita baca langsung aja karena waktu terus berjalan. Dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 17. Galatia 5 ayat 16 sampai 17.
baca, saya akan baca ayat 16. Bapak Ibu Saudara akan baca di dalam ayat yang 17. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendak. Saudara, yang menarik adalah saudara bisa baca di dalam terjemahan The Message. Ada satu perbedaan yang agak menyolok di dalam ayat-ayat ini ketika diterjemahkan. Saudara, dikatakan di dalam The Message itu, kitab The Message memberikan 4 rahasia supaya saudara bebas dari kehidupan manusia lama. Saya mau beritahu, kata manusia lama ditandingkan oleh The Message ini tentang kehidupan di dalam Roh Kudus adalah paksaan, dorongan untuk hidup sesuai dengan kehendak sendiri. Ini adalah akar dari keinginan berdosa di dalam kita. Dan saudara tahu, dia berkembang, dia ini berkembang karena dia berusaha untuk tetap mendapatkan tempat di dalam kehidupan kita yang baru dalam Kristus. Saya ulangi lagi. Manusia lama itu adalah satu dorongan. Dorongan untuk kepentingan diri sendiri. Dorongan yang berdosa. Akar dari keinginan kita. Dan ketika itu dia berkembang gitu ya, untuk tetap mendapatkan tempat di dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Galatia ini Paulus memberikan 4 cara, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang tadi, ayat yang ke-16, 17, terus 18 sampai 26. Ada 4 cara bagaimana supaya kita tidak hidup menuruti keinginan daging. Tidak hidup menuruti manusia lama kita. Tidak hidup di dalam manusia lama kita yang berdosa. Yang pertama, supaya cepat, itu adalah kita tidak bisa hidup hanya berdasarkan perasaan atau dorongan. Saya bilang kemarin, dalam salah satu esensi, jangan kita hidup hanya bereaksi. Selalu memberikan reaksi. Dicolek sedikit marah, dengan omongan sedikit tersinggung. Itu reaksi, saudara. Galatia ngomong ini, di Paulus ngomong ini, bahwa kita jangan menuruti perasaan atau dorongan. Karena ketika kita mengikuti perasaan atau dorongan itu, kita sedang memberi makan kepada manusia lama kita. Makanya saya sempat sharing tuh sama anak-anak muda. Kita tuh susah jadi orang Kristen itu. Kadang kita ini punya gejolak-gejolak apa tuh? Gejolak-gejolak yang ada hormon yang bekerja. Apalagi kalau wanita ada masa-masa PMS. Kadang kita jadi emosi, sensitif, marah-marah. Tapi saudara jangan ikut jadi marah-marah, maksudnya gitu. Jangan ikut jadi sensitif. Karena pada saat kita hidup berdasarkan perasaan atau dorongan, itu kita sedang memberi makan manusia lama kita. Cara yang kedua adalah pilih. Saudara harus pilih. Untuk apa? Untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga, kata ini bagus banget, sehingga kita melarikan diri dari dorongan yang tidak menentu. Siapa di sini yang bangun pagi-pagi pikirannya udah macem-macem, perasaannya udah emosi mulu, udah mau marah-marah? Siapa yang mungkin mengalami lagi gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba kemarahannya membakar di hati? Saudara, Paulus ngomong di Galatia, pilih. Untuk apa? Tidak mengikuti dorongan yang tidak menentu itu. Pilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga langsung, lakukan. Lakukan implikasi dengan detail.
lisan doang. Saya mau mengasihi, tapi di otak. Saya mau mengasihi, jangan hold in as an idea in your head. Cuma ide doang, oh hari ini saya akan bikin surprise, kejutan. Saya mau menyenangkan orang tua saya, tapi cuma ide. Tapi nggak pernah dilakukan, nggak bisa. Atau perasaan yang muncul, a sentiment in our heart. Ketika dalam hati kita, saya mau ngomong, saya mau melakukan yang terbaik buat suami saya. Tapi nggak dilakukan karena cuma perasaan doang. Nggak bisa, saudara. Lakukan setiap implikasi tersebut dengan detail. Dan yang keempat terakhir, jangan bandingkan dengan orang lain. Entah kita lebih baik, entah kita lebih buruk. Fokus pada diri sendiri. Saudara, kehidupan ini merupakan satu perjuangan. Salah satu alasan mengapa kita gak bisa settle hidup kita, karena hidup kita dipermainkan oleh perasaan dan pikiran kita sendiri. Banyak orang Kristen sekarang hanya mau dengar sesuatu yang menyentuh perasaannya saja, memberikan makanan kepada otaknya, tapi dia lupa ada kebutuhan terdalam, yaitu rohaninya, untuk diberikan makan. Saya mesti lanjut, saudara, karena waktu terus berjalan. Oke. Yang kedua, bicara tentang karunia. Karunia itu adalah pelayanan yang disertai kuasa dan mujizat oleh Roh Kudus. Ada satu janji yang nyata sampai detik ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa yang dipakai dalam ayat ini dipakai kata dunamos, kata dasar yang sama dengan kata dinamit, bom, bahan peledak. Artinya, saya artikan ini adalah memiliki daya yang sangat besar untuk melakukan perubahan. Saudara bisa melakukan perubahan. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan perubahan. Banyak orang Kristen yang tadi saya bilang mengalami stroke rohani. Kenapa? Kalau nggak dia ompong, dia menjadi orang Kristen yang kosong. Gak bisa, saudara. Kita harus menggunakan dua-duanya. Saudara, hidupnya harus dipulihkan dua-duanya. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya sebagai pemenuhan dari janji Allah. Dalam Kisah Para Rasul dan Yoel, Roh Kudus diberikan untuk memberikan kuasa dalam pelayanan. Sehingga dengar ini, kata-kata kita bukan hanya diucapkan dengan mulut saja, tetapi disertai dengan materai kuasa Allah yang maha tinggi. Pelayanan kita bukan hanya menjangkau jasmani kita, memenuhi otak kita, memuaskan perasaan kita, tetapi menyentuh roh kita dan memulihkan kondisi rohani kita, membebaskan kita dari keterikatan akan dosa dan kuasa kegelapan, memerdekakan kita dari belenggu manusia lama, dan memberikan kita kemerdekaan dari kehidupan kita yang berdosa dan menderita. Saudara ingat? Oh, saudara mungkin ibadahnya 2. Saya pernah cerita di ibadah 1, saudara. Waktu seorang bapak yang dia anaknya selalu jatuh ke dalam api dan air. Dan waktu dia jatuh ke dalam api, dia jatuh ke dalam air, ayan gitu terus menerus. Dia diguncang-guncangkan oleh roh. Bapak itu cuma bilang datang sama Yesus dan bilang, Tuhan kalau engkau datang. Yesus cuma ngomong, kamu serius? Bahasa. Kamu datang jauh-jauh. Kamu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kamu serius, kamu datang hanya untuk coba-coba dengan saya. Sudah tahu, banyak orang Kristen pada masa ini cuma coba-coba, saudara. Coba-coba melayani. Coba-coba hidup di dalam Tuhan. Mereka gak bisa serius. Karena mereka takut
nggak mau coba? Dan yang tadi tuh saya bilang tidak mau mencoba. Padahal saudara dan saya diperlengkapi dengan kuasa yang sama. Berapa kali saya bilang di dalam doa 10 malam, yang membedakan itu bukan karena saya atau siapa yang melayani, bukan saudara, tapi Roh Kudus yang menyertai kita. Dan Roh Kudus yang sama diberikan kepada saudara. Roh Kudus yang sama, perlengkapan yang sama. Pelayanan saya bukan hanya sekedar untuk memuaskan perasaan saudara, bukan. Bukan cuma sekedar memenuhi pikiran dengan teologi-teologi yang banyak. Tapi menyentuh rohmu, menjamah rohmu, membawa kau kembali dipulihkan dengan Tuhan hubungannya. Kehidupan rohanimu yang mati harus bangkit. Dan itu yang Tuhan bilang. Kamu serius? Apakah saudara serius? Di dalam Lukas pasal yang keempat, saudara. Lukas pasal yang keempat itu bicara merupakan satu nubuat yang digenapi oleh Yesus dari kitab Yesaya. Dikatakan gini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di dalam Yesaya pasal 61, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk memberitakan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Kita akan membangun reruntuhan-reruntuhan, saudara. Kita akan membuat kota-kota yang sepi kembali dipenuhi. Tapi saudara, kita tidak bisa diam. Roh Kudus akan memperlengkapi engkau. Dengar ini, saudara. Roh Kudus akan membuat engkau kembali berapi-api, melengkapi kehidupanmu. Jangan jadi orang Kristen yang kosong. Jangan jadi orang Kristen yang ompong. Jadilah orang Kristen yang menggenapi panggilan dan rencana Allah. Jadilah orang Kristen yang hidup di tempat yang settle down, a place to settle down. Saudara tahu bahwa saudara tidak akan goyah. Saudara tahu bahwa manusia lamamu tidak akan mencengkram kau kembali. Saudara tahu walaupun mungkin kita dalam perjuangan, kita tahu bahwa ada seseorang pribadi yang akan menemani kita sampai detik terakhir Tuhan memanggil kita. Saya nggak tahu, saudara. Kemarin memang di hari Sabtu, waktu saya mulai persiapkan, sebenarnya ini udah lama sekali udah saya siapkan, tapi betul-betul saya matangkan di Sabtu kemarin. Tuhan bawa pemikiran saya. Dia rindu, saudara. Memberikan satu tempat yang betul-betul settle buat kita. Saya waktu baca, saya waktu dengar lagu itu, The Blessing, waktu saya mulai tuliskan tentang Ulangan itu, Ulangan pasal 28, seperti ada satu luapan Tuhan bilang, begitu rindu agar saudara dan saya menempati tempat yang sama. Tapi kadang kita tidak bisa melakukan. Kita menyerah, saudara. Kadang kita terhalang, harus jujur, oleh sakit penyakit kita. Terhalang oleh kemanusiaan kita yang lama. Terhalang karena kita gak mau melayani. Fungsi kita sebagai orang Kristen, pribadi kita,
sebagai orang Kristen digerogoti habis oleh dunia ini. Saudara rindu? Saya cepat saja, dalam Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai 18. Ada satu janji yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya terhadap kondisi bangsa Israel. Kondisi yang ditinggalkan, kondisi yang merata, kondisi yang penuh dengan kegagalan dan kekeringan habis. Dalam Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai 18. Ada satu janji yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya terhadap kondisi bangsa Israel pada masa itu. Kondisi yang ditinggalkan, kondisi yang meratap, kondisi yang penuh kegagalan, kekeringan, kondisi yang penuh dengan kekurangan, kondisi yang mandul, kegersangan. Tidak ada tanaman yang dapat tumbuh di sana, tidak ada yang dapat dihasilkan. Dikatakan di dalam ayat yang bahasa Inggris, weep and grieve until the spirit is full. Berdoa, meratap saudara, sampai Roh Kudus dicurahkan di dalam hidupmu. Sampai padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun itu akan menghasilkan keadilan. Dan di dalam kebun itu akan menghasilkan kebenaran. Saudara mau memiliki satu tempat yang seperti itu, a place to settle down, tempat saudara tahu bahwa saudara nggak harus pergi kemana-mana. Saudara tahu bahwa disitulah Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan mengurapi engkau, Tuhan akan melimpahi hidupmu, Tuhan akan mengatasi semua masalah tentang manusia lama. Tapi hanya satu saudara, lo harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika engkau hidup penuh dengan Roh Kudus, taatlah kepada Roh Kudus saudara. Taat. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu akan memulihkan kehidupanmu sepenuhnya. Kita berdiri yuk sama-sama Bapak Ibu. Ingat ya, saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, jangan jadi orang Kristen yang kosong dan jadi orang Kristen yang ompong. Tuhan ingin memulihkan dua belah, baik itu karakter ataupun karunia. Jangan jadi timpang di antara dua-duanya. Ketika saudara dipakai oleh Tuhan, ketika saudara diperbaharui oleh Tuhan, maka sebetulnya dua belah sisi itu, karunia, pelayanan, apa yang saudara lakukan, fungsi saudara dalam Tuhan, dengan siapa diri saudara itu akan berjalan beriringan. Gak bisa satu lebih tinggi, satu yang lebih rendah, gak bisa. Itu sebabnya Tuhan rindu agar kita diperbaharui. Menangislah saudara, berdoalah, meminta agar hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. You will have a place to settle down for yourself, untuk dirimu sendiri. Dan kalau saudara merasa pelayanan saudara begitu melelahkan, begitu capek, ingat ini, pelayananmu seharusnya bukan hanya melayani jasmani, bukan hanya memenuhi otak dan pikiran, bukan hanya memuaskan perasaanmu, tapi harus menyentuh roh, menyentuh kehidupan rohani, dan membangunkan dan membangkitkan itu berhubungan dengan Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Nyanyi refnya saja langsung, urapilah kami dengan minyak baru. Dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya tahu bahwa saudara rindu. Dan dengar ini,
Janji Tuhan untuk berkat itu adalah untuk kita, Bapak. Bukan hanya untuk orang-orang Israel, tapi kehidupan kita harus diperbarui betul-betul oleh Tuhan, agar kita mendapatkan dan memiliki kehidupan Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Urapilah kami dengan minyak baru. Haleluya, kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, kata. Urapilah, haleluya, Saya juga minta untuk pemain musik menyanyikan lagu ini dari dalam hati mereka. Jadi ketika menyanyikan lagu ini bersama-sama, musik juga akan menyanyikan dari dalam hati. Pemain musik akan menyanyikannya bersama-sama. Saudara akan menyanyikannya dari dasar hati. Minta Tuhan untuk mengurapi dan memperbarui hidup. Dengan sungguh-sungguh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apa yang kurang dalam hidup saudara? Apakah engkau sedang berjuang menghadapi manusia lamamu yang kadang timbul tenggelam diiringi oleh waktu, dan kau tidak bisa menguasai? Datang sama Roh Kudus, Dia mampu untuk memulihkan. Kalau saudara merasa bahwa pelayananmu saat ini adalah pelayanan yang sulit, pelayanan yang berat, pelayanan yang membuat saudara tidak bisa bergerak, datang kepada Roh Kudus dan bilang, Roh Kudus, beri aku kuasa, beri aku kemampuan. Kalau saudara hari ini merasa bahwa hidupmu harus diperbarui oleh Tuhan, saudara dengar, ini ada satu berkat yang Tuhan sedang sediakan untuk engkau. Berkat yang tidak bisa Tuhan tahan sebetulnya. Dia merindukan agar saudara mendapatkannya dengan penuh. Dimanapun kau berada, kemanapun kau melangkah. Berkat yang tidak ditentukan oleh tempat, tidak ditentukan oleh waktu. Berkat yang menyertai apapun yang kita kerjakan dan lakukan, apapun yang kita teruskan. Dan kalau saudara merindukan hal itu, angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Urapilah kami dengan sungguh-sungguh, datang padamu. Urapilah kami dengan minyak. Haleluya.
Hamba berdoa bagi tangan-tangan mereka yang ditaruh di depan dada mereka, Tuhan. Sebagai tanda kesungguhan, Kau harus memulihkan hidup kami. Roh Kudus, bekerja di dalam kehidupan tangan-tangan yang ditaruh di depan dada mereka, Bapak. Orang-orang yang rindu, hamba-hamba yang rindu, agar mendapatkan tempat untuk kami dapat tinggal diam dengan tenang bersama dengan Engkau. Kau akan memulihkan kehidupan dan kondisi kami. Kau akan memulihkan keadaan kami. Kau akan memulihkan kesehatan kami. Kau akan memulihkan perekonomian kami, Tuhan. Kau akan memulihkan keadaan keluarga kami, emosi kami, manusia lama kami yang mungkin kadang masih datang dan terus mengganggu hidup kami. Kami berdoa juga, Tuhan, untuk pelayanan kami di hadapan. Kau begitu rindu kami, Tuhan, untuk diberkati oleh Engkau. Kau begitu rindu untuk hidup kami memiliki kepenuhan di dalam Engkau. Tapi kami tidak berdaya tanpa Roh Kudus penolong kami. Hari ini, Tuhan, biar Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi dari kami tanpa kecuali, agar kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang kosong dan ompong. Kami menjadi orang-orang Kristen yang mengalami kepenuhan di dalam Kristus sepenuhnya, melayani dan mengasihi Engkau, menggunakan semua karunia yang Tuhan berikan, dan menjadi orang-orang Kristen yang diperbarui di dalam manusia kami, karakter kami, untuk semakin serupa dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang mungkin mengangkat tangan mereka karena mengalami kelelahan di dalam pelayanan mereka. Beri kuasa-Mu turun atas kami, Tuhan, agar pelayanan kami bukan hanya melayani secara jasmani, emosi atau pikiran kami, tapi menyentuh sampai bagian yang terdalam dalam kehidupan rohani kami, membangkitkan iman kami, membangunkan kami dari tidur rohani kami yang lama, dan memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Bapa di dalam surga, Bapa berdoa, pulihkan kerinduan kami untuk mengasihi Engkau di dalam jemaat-Mu ini, Tuhan. Sehingga kami semakin lama semakin mengasihi Engkau, semakin dekat dan mengerti isi hati. Apa berhenti bicara ya Bapa? Biarlah menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Kau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan pulang. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak, hari ini sebelum kami tinggalkan tempat ini dan menerima berkat dari Tuhan, berkatilah semua kami yang hadir di ibadah yang kedua ini. Berkati usaha kami, berkati bisnis kami, berkati anak-anak kami, berkati masa depan mereka, rencana-rencana kami, berkati pekerjaan kami. Dengarkan seruan dan doa-doa kami yang minggu-minggu ini kami naikkan, kami serukan, kami bawa di hadapan Tuhan. Kami tahu Kau bersama dengan kami. Kami tahu yang terbaik dan sangat terbaiklah yang Tuhan sediakan untuk kami terima dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa bangga kami atas anugerah Tuhan yang begitu indah yang dapat kami terima dan nikmati, yang selalu baru, yang Tuhan pastikan jatuh ke tangan kami sampai ke tangan kami. Terima kasih Bapak untuk firman.
Hari ini kami mau tinggalkan tempat ini. Kami mau mengangkat tangan kami di hadapan. Kami mau menengadahkan hati dan wajah kami di hadapan. Karena kami tahu hari ini tangan-Mu juga sedang terangkat di atas hidup kami, untuk memberkati kami dan menaungi hidup kami. Oleh sebab itu Bapa kami yang ada di dalam surga, yang hadir di tengah-tengah kami mau pulang dengan sukacita. Kami mau pulang dengan kemenangan. Kami mau pulang dengan kemuliaan yang dari Tuhan. Kami mau pulang dengan kesembuhan. Kami mau pulang dengan pemulihan. Kami mau pulang membawa kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan pandanglah dia yang hari ini juga mengangkat tangannya buat-Mu, untuk menurunkan berkat-Nya di atas hidup-Mu dan di atas hidup saya. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan turun dan menaungi hidup, menyertai dan memberkati Allah, dan memberikan kekuatannya kepadamu, sehingga kemenangan demi kemenangan akan terus menyertai-Mu hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya dan menerima berkat, katakan sama-sama amin. Tuhan berkati saudara, selamat pulang.